Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Andika Rifki Indrawan dengan nomor induk mahasiswa 21104270003 dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Pada kali ini kita akan membahas mengenai sel tumbuhan. Untuk mengetahui apa-apa saja organel penyusun dari sel tumbuhan, fungsi, serta di mana letak dari organel tersebut, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Di sini kita sudah bisa melihat gambar dari sel tumbuhan, yang mana organel penyusunnya terdiri dari membran sel tersusun atas lemak atau lipid, kemudian ada fosfor, karbohidrat, dan protein. Membran sel berfungsi untuk melindungi dan mengatur pergerakan zat yang keluar dan masuk sel. Kemudian ada dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga memiliki fungsi untuk menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan tetap. Kemudian ada plasmodesmata, adalah rongga atau celah pada dinding sel. Fungsinya adalah untuk masuknya zat antar sel tumbuhan. Kemudian ada mitokondria, berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondria yang ada pada sel tersebut. Contohnya pada sel sperma dan sel otot. Vakuola pada tumbuhan itu hanya satu atau tunggal dan berukuran cukup besar. Kemudian vakuola pada tumbuhan ini bagi menjadi dua nama. Ada vakuola makanan, berfungsi untuk mencerna makanan. Sedangkan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Kemudian ada badan Golgi, berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berfungsi untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkan ke organel-organel yang membutuhkan. Kemudian ada retikulum endoplasma, merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua macam retikulum endoplasma. Yang pertama itu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Di mana pembeda antara retikulum endoplasma kasar dan halus itu pada retikulum endoplasma kasar ditempeli oleh ribosom. Retikulum endoplasma ini berfungsi untuk membentuk dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Kemudian ada yang namanya ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang berukuran kecil dan padat dalam sel. Fungsi ribosom adalah sebagai tempat membuat atau mensintesis protein. Kemudian ada nukleus atau biasa kita sebut dengan inti sel. Inti sel tersusun atas membran cairan inti atau nukleoplasma. Kemudian ada kromosom, merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti terdiri atas air, protein, dan mineral. Fungsi nukleus adalah untuk mengatur seluruh kegiatan sel itu sendiri. Kemudian ada sitosol yang merupakan cairan sel. Sitosol adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Kemudian ada amiloplas, berfungsi menyimpan tepung hasil fotosintesis. Kemudian ada kloroplas yang merupakan organel yang hanya ada pada sel tumbuhan. Kloroplas memiliki klorofil untuk menangkap cahaya yang digunakan untuk melakukan proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis dihasilkan karbohidrat dan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kemudian ada yang namanya leukoplas, adalah jenis plastida seperti kloroplas, tapi leukoplas tidak memiliki pigmen warna. Kromoplas adalah jenis plastida yang memiliki warna selain warna hijau, seperti jingga, kuning, maupun merah. Kemudian ada elaioplas, jenis plastida yang berfungsi untuk menyimpan lemak. Sekian penjelasan mengenai organel penyusun sel tumbuhan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.